Kecuali itu Solo, kalau Solo sih sudah lumayan baik ya, karena mungkin nanti Juli kan untuk persiapan Asian Para Games kan di Solo. Oh iya. Soalnya kan Pemda Solo didukung pemerintah pusat kan. Iya. Enggak gitu ya? Pemda Solo didukung pemerintah pusat. Tukang pisang goreng yang di Solo juga didukung pemerintah pusat. Yesi ya ngomong Yesi. Tapi kan kita pengennya juga dari pemerintah ada aware gitu loh. Oh iya, ini sebenarnya bibit-bibit ini bagus ya potensinya. Nanti kalau Rizky udah menang gitu ya, tenang, nanti mereka pasti akan ambil kayak. Amin. Jadi nanti Rizky menang nih ya, misalkan ada kejuaraan atau ada apa gitu, kejuaraan Paralimpik gitu ya, menang nih. Ntar yang dipajang di baliho mukanya mereka. Tenang aja Rizky. Nanti mereka aware. Seringnya gitu kan. Alright, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Kembali lagi bersama apa? Hamburger Podcast. Sama siapa? Jokis Not a Crime. Oh iya, Jokis Not a Crime. Gua Jess, biasa. Terus gue Nay. dan kali ini yang menarik ya, kita di mana Mbak? Kita di Suara.com Jogja, karena kita hari ini memang dibantuin sama Suara.com, dan kali ini juga kita obrolannya itu didukung sama Ohana, sama DRF, dan tidak lupa sama PPRBM, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Tepuk tangan dulu kali ya. Banyak kan tepuk tangannya. Orangnya empat yang tepuk tangan banyak. Jadi kalau hari ini setting kita cakep itu bukan karena kita ya Jess ya? Bukan. Karena Suara.com. Kita lebih ke kurang ajar. Datang bawa badan doang. Mic-nya suara, meja-mejanya suara, kamera-kameranya suara, studio-studionya suara. Datang cuma bawa badan, kalau Jess sih sama bawa topi. Iya, bawa topi. Bawa topi yang gue sampai hari ini nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti kenapa topinya Muhammad Ali. Biar apa sih lu? Masa nggak pernah ngerti topinya Muhammad? Gue Muhammad? tahu topi Muhammad Ali. Kan pernah biar apa? Maksudnya biar lu kelihatan kayak Muhammad Ali gitu. Kan pernah minta link ya. Iya, harus juga. Iya, jadi Muhammad Ali itu petinju favorit gue. Lu hobinya tinju? Gue olahraga favorit gue tinju, meskipun nggak pernah menang gitu ya. Baku hantam. Itu sebabnya lo memilih jadi aktivis. Iya, kurang lebih begitu. Dia bisa baku hantam pas demo. Enggak, kan nggak boleh gitu baku hantam pas demo. Iya. Tapi memang kalau orang, dia nggak perlu jadi orang yang menggemari olahraga tinju buat tahu kalau Muhammad Ali itu legend. Karena Muhammad Ali itu selain petinju, dia juga adalah orang yang kemudian sangat memegang teguh tuh gagasan-gagasannya anti apartheid di Amerika Serikat. Makanya kemudian dia ganti nama tuh ya dari Cassius Clay. Jadi Muhammad Ali itu gara-gara untuk memperjuangkan hak-hak kulit hitam, karena menurut dia nama Cassius Clay itu adalah nama budak, bagaimana kemudian kultur kulit putih mencoba untuk selalu mendominasi kultur kulit hitam. Tapi itu kenapa kita jadi ngomongin Muhammad Ali? Iya, kan kita mau ngomongin tinju bukan? Enggak dong, bukan. Kita mau ngomongin olahraga. Dan karena kita lagi mau ngomongin olahraga, di sini kebetulan banget. Kita nggak kebetulan sih emang diundang. Kalau kebetulan ketemu di depan gitu ya. Iya. Apa kabar lu gitu? Enggak, ini mah. Ini emang udah sengaja. Iya. Emang kita ajakin ke sini. Ada nih. Ada siapa? Ada Mas Rizky dan ada Mbak Isti. Mas Rizky ini adalah seorang atlet apa Mas? Balap kursi roda. Tepuk tangan lagi nggak? Tepuk tangan lagi kali ya. Ini tepuk tangan dulu. Balap karung aja kalah. Di balap orang mulu balap biasa. Iya, dapetin dia di balap mulu. Iya. Ini Mas Rizky cabangnya balap kursi roda.
Ya. Kenapa tiba-tiba jadi ikutan balap kursi roda? Emang tiba-tiba satu hari masa terpanggil untuk menjadi atlet? Aku sepertinya terlahir menjadi atlet atau tiba-tiba lagi kejar-kejaran sama teman-temannya, gue cepet banget ya, teman-teman gue udah di belakang gitu. Kenapa tiba-tiba jadi atlet kursi roda? Awalnya sekolah di SLB, terus diarahin sama guru di sana gitu, disuruh ikut jadi atlet. Akhirnya ya Rizky mau nggak mau mau aja gitu, terus di sana dilatih, dikembangin bakat Rizky gitu kan. Akhirnya sampai sekarang jadi atlet gitu. Dan emang seneng jadi atlet? Awalnya belum tahu, jadi Terpaksa belum ya? senang. Iya, masih terpaksa. Terpaksa jadi Lama-lama jadi sayang? Iya, lama-lama jadi suka gitu. Iya. sekarang udah banyak fansnya ya Haris ya. Iya. Udah banyak fans ya? Enggak semua sih, masih Tapi dikit lah, lumayan. lebih lumayan ya. Jadi kalau kemana-mana Famous gitu. udah ada yang minta tanda tangan belum? Belum. Belum. Udah ada yang minta nomor telepon belum? Ada lah, tapi nggak semua. Gue jadi minder ngobrol sama Rizky. Gue gak pernah ada yang minta nomor telepon. Parah. Sian. Nah, kalau Mbak Isti, coba Mbak Isti cerita, kalau Mbak Isti ini apanya Rizky nih? Ini yang menemukan menemukan Rizky apa ya? banget, Pak. Kalau saya sendiri dari fasilitator lapangan awalnya untuk program student atlet. Kebetulan kami bermitra dengan Ohana dan Nusantararan ya. Dan kebetulan saat ini saya juga jadi penanggung jawab dari program ini untuk wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu meliputi 4 kabupaten, Mbak Mas. Jadi ada Sragen, Karanganyar, Wonogiri sama Solo. Jadi kami memang memetakan atau bukan mencari bakat sih ya, tapi istilah yang tepat itu memang memetakan ya, anak-anak disabilitas khususnya seperti Rizky seperti ini untuk kita kembangkan bakat dan minatnya di bidang olahraga. Nah itu memang cukup ini ya, karena olahraga terutama di daerah-daerah sih memang cukup sulit kita menemukan anak-anak yang punya minat dan bakat di sana, karena memang tidak bisa kita pungkiri untuk infrastruktur, aksesibilitas untuk di daerah-daerah itu memang masih sangat minim sekali. Beda kalau ada yang di kota, untuk khususnya kota Surakarta ya, kota Solo itu cukup ini sih sudah cukup untuk infrastrukturnya sudah cukup bagus dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya itu Mbak. Oke. Nah, tapi kalau balik lagi ke Rizky nih, berarti kalau Rizky tuh lo udah jadi atlet balap kursi roda itu, Yap. itu udah berapa lama? Rizky jadi atlet tuh udah sekitar 3-4 tahun lah ya. 34 tahun. No. Cuma lu. Umur gue juga belum segitu. Masa Belum. 3-4 tahun. Terus sekarang makin menikmati atau malah putus asa? Udah alam mulu. Enggak lah, menikmati ya Ki Iya, ya. menikmati banget sih. Tapi udah banyak ikut lomba-lomba gitu ya? Iya, tapi belum banyak banget, masih awal mungkin. Apa yang paling disukain dari ikutan jadi atlet? Bisa ketemu teman baru, jadi bisa saling sosialisasi bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Ketemu fans, ada yang minta nomor Minta telepon, foto, minta selfie gitu ya? Iya, gitu deh. Yang penting gue jujur aja, kalau orang kan, oh enggak kok enggak gitu ya. Kalau orang kan gitu ya, kalau dia, iya emang. Iya, gue punya fans Gue terus punya kenapa? fans terus kenapa? Banyak yang minta tanda tangan gue, banyak yang minta foto gue terus kenapa gitu. Iya lo. Kayak lo gitu ya. Mbak Isti, kalau misalnya ini Mbak Isti pas lihat Rizky terus langsung, aku tahu dia adalah atlet yang akan menjadi bintang Atlet bercahaya besar atau- nantinya gitu iya. ya. Jadi gini Mbak, jadi kita tidak asal menemukan, tidak. Jadi kita memang bermitra dengan beberapa sekolah, khususnya sekolah SLB ya. Sekolah SLB yang khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Jadi kita bermitra dengan yang guru olahraganya. Jadi kita ngobrol banyak. Ini saya punya program ini nih.
yuk kita kembangkan, ini harus kayak seperti apa. Ternyata disambut baik oleh sama dari guru-guru SLB, karena mereka selama ini sebenarnya kan juga agak kebingungan ya, ini anak-anak maunya sih punya bakat, punya minat, tapi bingung mau disalurkan kemana juga. Nah, supportnya juga dari mana? Kalau untuk di daerah kami, khususnya di daerah desa-desa itu memang cukup kesulitan ya. Dan kebanyakan itu kan dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi dukungan-dukungan dari keluarga itu masih sangat minim sekali. Kita coba mendorong, ayo Bu besok ikut latihan ini ya. Aduh Mbak jauh, nggak punya motor, nggak ada angkutan. Kalau ke sana kan juga harus butuh biaya juga kan. Kalau untuk latihan, mending buat beli beras deh Mbak daripada untuk latihan, seperti itu. Jadi memang ini sih yang sebenarnya kita bangun ya, bersama, tidak hanya bersama SLB tapi juga bersama NPC, karena kita juga kerjasamanya dengan NPC juga. NPC itu apa itu? NPC itu suatu organisasi olahraga yang ada di Indonesia sih, itu yang sering mengadakan, untuk melahirkan atlet-atlet besar ya. Jadi memang induknya itu di NPC itu. National Paralympic Committee ya, betul. Dan itu kebetulan untuk kantornya sendiri di Solo, kantor pusatnya gitu ya. Jadi kita bareng-bareng, tidak hanya saya sendiri memang tidak bisa. Kalau saya sendiri, saya memang butuh orang yang strategis ya, yang strategis untuk diajak bersama dalam menyadarkan keluarga terutama untuk hak olahraga ini. Jadi biar semua bisa mengakses. Cuman memang ya tadi kita kembali lagi ke keluarganya. Kalau keluarganya tidak mendukung ya itu menjadi masalah, problem juga kan itu. Jangan lupa diminum. Minum. Kosong tapi. Masa. Kenapa diskriminatif banget ya? Orang kosong percuma. Bisa nanti dibawa pulang berarti. Tapi kalau bisa balik nih ke soal Rizky dulu awalnya, itu Mbak Isti juga yang kemudian memfasilitasi Rizky gitu atau gimana? Prosesnya gimana sih dulu? Prosesnya berarti kita pemetaan, terus kita ada pendataan, identifikasi atlet bersama teman-teman dari SLB juga NPC. Kemudian kita sekali tempo datang langsung ke lapangan melihat mereka latihan. Dari situ kita lihat, oh ternyata anak ini memang ada bakat yang bisa dikembangkan sana. Nah kita support. Jadi tiap kali latihan kita datang, kemudian kita perkembangannya selama ini sejauh mana sih untuk anak ini. Kemudian tidak hanya untuk olahraga ya sebenarnya ya, ada beberapa cabur yang kita dampingi, yaitu ada panahan, ada renang, ada bulu tangkis, kemudian ada pingpong, boccia. Iya, boccia itu kayak itu juga olahraga baru. Kemarin juga baru tahu banget saya. Itu khusus untuk olahraga anak untuk daksa ya, daksa. Jadi pegang bolanya itu kayak bola kasih tapi lebih lemes. Jadi dalamnya itu ya Rizky kemarin juga ikut. Ada dari pasir atau apa, dan itu biji ya, iya, dari biji. Dan itu sangat mahal sekali, satu bola itu hampir berapa? 20 juta apa 2 jutaan? 20 juta satu bola. Dan itu harus kita belinya itu enggak di Indonesia, enggak ada. Kita belinya di luar negeri. Terus itu bolanya dilempar nanti. Iya, jadi kayak apa ya, kalau kita kayak jadi kita bersama-sama, kita ada di sini ya mungkin ya. Terus bolanya ada di situ di tengah, bola untuk namanya poinnya ya, bola poinnya itu ada di tengah, kemudian kita lempar, siapa yang mendekati bola itu, nah nanti ini yang menang. Tapi juga tidak asal ngelempar aja sih, tapi ada tekniknya juga. Kemarin kita juga agak ini cara mainnya gimana ya, mungkin yang paham memang untuk pelatih olahraga ya, tapi anak-anak cukup memahami teknik-tekniknya itu. Rizky kemarin juga ikut, Jadi sekarang mulai ini nih, nggak cuman di balap kursi roda doang, tapi udah pengen mulai ikut latihan boccia juga gitu. Iya betul. Ada kemungkinan pindah cabur nggak pindah sih, mungkin nambah cabur ya, karena nanti kalau ya bisa kok. Jadi tidak hanya satu, kalau satu anak bisa menguasai beberapa cabur itu kan lebih bagus. Jadi nanti kalaupun ada seleksi, biasanya kan kalau ada kayak turnamen olahraga gitu kan pasti ada seleksinya. Kalau dia di seleksi ini nggak masuk, dia bisa ke cabur lain. Tapi memang ada ini levelingnya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman difabel itu kayak
kalau kita kan sering tuh ya kalau lagi nonton film tuh karena seseorang pengen jadi atlet gitu. Nah itu ada nggak yang kayak gitu juga teman-teman difabel yang emang dari awal emang udah iya ada itu ini cerita sedikit aja ya Mbak ya. Ada sih itu di daerah kami di daerah kabupaten yang dia tinggal di desa. Waktu itu saya menemukan dia ketika saya ada pendataan untuk beasiswa anak lah kayak gitu. Jadi saya menemukan dia. Kemudian saya tanya, kamu pengen jadi apa sih? Saya pengen ini sih jadi atlet bulu tangkis sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya dia dari lahir tuh nggak difabel, dia difabel karena kecelakaan gitu. Kemudian, oh ya, coba nanti saya carikan info ya. Saya tanya ke saya kebetulan ada teman di NPC. Coba nanti saya cari info. Kemudian suatu hari kita mengadakan sosialisasi untuk penyadaran ke keluarga terkait dengan hak olahraga. Kita undanglah keluarganya. Salah satunya itu yang menghadiri itu tantenya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya, itu si anak sebenarnya pengennya jadi atlet bulu tangkis loh Bu. Terus besok kalau bisa dibawa ke kabupaten ya. Waktu itu NPC juga menawarkan dibawa ke kabupaten dulu aja. Nanti ketemu dengan saya biar bisa lihat anaknya ini disabilitasnya seperti apa kayak gitu. Kalau nanti memang benar-benar anak ini minat, nanti bisa saya titipkan sama teman saya. Ditunggu 1 kali 2 kali tapi nggak datang kayak gitu. Nah itu peran keluarga itu menjadi sangat penting sekali ya. Itu untuk pengembangan, terutama pengembangan minat dan bakat anak gitu loh. Apalagi si anak ini sebenarnya dia dari orang tuanya sudah merantau semua, mungkin dari keluarganya juga punya kerepatan sendiri, mungkin yang di TV punya kerepatan sendiri. Akhirnya ya sudah, kamu kalau mau ke sana siapa yang mau nganter juga kayak gitu. Kita juga punya kita ada kerepatan sendiri. Jadi si anak ini ya balik lagi ke anak ya, kasihan kan. Jadi dia juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya juga kayak gitu kan. Gitu. Jadi kita benar-benar keturun lapangan langsung juga sih untuk menemukan bibit-bibit baru, karena ini nantinya yang akan menjadi regenerasi dari atlet paralimpian ya. Atlet paralimpian. Ya, atlet paralimpian itu atlet yang disabilitas. Kita menyebutnya dengan atlet paralimpian. Rizky punya ini nggak goal, misalnya pengen menang paralimpik atau apa gitu ya? Pengen. Apa? Yang paling dekat apa? Yang paling dekat. Ke Juruprof ini. Ke Juruprof ya. Kejuaraan provinsi, tingkat provinsi. Ya, ini yang baru akan kita godok bersama-sama dengan tim Ohana juga. Karena kemarin kita baru selesai untuk seleksi atlet. Ada 25 atlet yang sudah lolos. Ya, 50 sih, 25 Jogja, 25 Jawa Tengah. Gitu. Jadi ada 50 atlet yang lolos. Itu termasuk Rizky atau Iya, Rizky betul. gelombang sebelumnya? Rizky termasuk. Oh, Rizky Iya, termasuk. Rizky termasuk. Ya. Yang Jadi akan kemudian nanti ya ikut ke akan kita Juruprof persiapkan untuk mengikuti ke Juruprof. Ya, semoga aja nanti masuk ya Ki ya. Amin. Nah, kalau sebelumnya udah pernah ikut lomba di kejuaraan apa aja? Ki? Pas awal ikut Platda, terus pelatihan paling tinggi daerah. yang sekarang itu provinsi kemarin itu tahun 2020 ya, itu yang terakhir juara provinsi itu sama ke Juruprof ya kalau salah. Ke Juruprof yang tahun kemarin. Iya. Ya, tahun ini sih rencananya Mei atau Juni, sekitar Mei atau Juni sih untuk Jawa Tengah ya. Itu. Berarti udah ini juga ya. Kiprahnya ngeri juga ya, udah di Pantesan dia banyak fans. Ki punya ini nggak? Punya atlet idola? Idola, semua idola Rizky sih, dari yang Rizky kenal, yang ikut olahraga apa aja itu idola Rizky gitu, yang jadi patokan buat Rizky tuh Rizky harus bisa kayak mereka juga gitu, harus semangat Termasuk terus. Muhammad Ali gak? Muhammad Ali siapa tuh? Siapa tuh? Angkatannya beda. Soalnya kalau Om Jesse dia angkatannya Muhammad Ali. Enggak dong. Enggak dong. Om Jesse lah sebelum banget sebelum. Berarti kalau gua Om Jesse Tante Ina. Bude. Nah, biasanya itu gimana Mbak? Kalau kan akhirnya nih Mbak Isti terus sama tim gitu ya, turun ke lapangan gitu kan. Kita nggak sama tim sih, jadi kita satu kabupaten, satu kota itu ngampu 1 orang. Oh, 1 orang. Iya, jadi 1 orang turun ke lapangan Oh, gitu. dari Oke, tiap-tiap kabupaten
gitu. Hanya satu orang yang Iya, turun Mbak di Hermin lapangan itu yang pegang Solo. Oh. Iya, saya Karanganyar, ada Mbak Novi yang pegang Wonogiri, kemudian ada Mbak Harti. Mbak Harti itu sebenarnya mantan atlet juga sebenarnya dia di Sragen. Tapi kalau emang kalau talent scouting atlet scouting yang lain emang gitu juga. Misalnya bukan yang Paralimpik gitu juga nggak? Kalau iya misalnya namanya satu itu berarti satu daerah ya? Satu daerah satu gitu ya? Satu daerah satu. Capek ya ngerjainnya ya. Ini emang kurang orang atau emang gajinya di kapel? Enggak, memang tugas dari fasilitator memang seperti itu sih Mbak. Jadi sebenarnya kita tidak kerja sendirian ya, meskipun kita lah mewakili lembaga, kita terjun ke lapangan sendirian. Nah itu sih pentingnya kita harus bermitra gitu. Seperti tadi dengan SLB, kemudian dengan teman-teman yang ada di desa-desa, kemudian dengan pemerintah, kemudian dengan NPC. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya nih mungkin ada info yang mana-mana mungkin harus kita temui, atau kalau enggak kita pas ketemunya itu kita kan ada forum-forum juga kan, forum untuk anak disabilitas di tingkat kabupaten atau kota kayak gitu. Jadi setiap ada pertemuannya gitu kita sisipi. Jadi siapa yang tertarik monggo aja kita mau diskusi terkait dengan olahraga atau olahraga ya, terutama kalau olahraga kita karena khususnya olahraga, monggo kita nanti ketemukan dengan teman-teman NPC. Berarti ini sorry. Gak apa-apa. Kok sorry sama gue? Enggak, karena lu lagi mau ngomong. Oh iya. Apa namanya? Tadi kan Mbak Isti bilang ini juga berarti kerjasamanya sama pemerintah ya? Ya. Kontribusinya apa pemerintah? Maksudnya kalau nggak ada kontribusinya apa mau dibubarin aja bagaimana gitu? Bubarkan pemerintah gitu. Iya, maksudnya ada kontribusinya. Dulu kita ya awal program ini berjalan sebenarnya kita dulu ya silakan masuk langsung. Dulu ke pemerintah setempat. Maksudnya kita menyampaikan lah maksud dan tujuan dari program itu untuk apa. Dari pemerintah sendiri menyambut baik. Jadi kebijakan dari masing-masing daerah itu beda-beda. Mungkin di Karanganyar itu ada beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Mungkin di daerah lain nanti mungkin ada kayak mungkin contoh aja gratisi untuk transportnya atau apa seperti itu. Belum lagi ketika atlet Paralimpian yang sudah jadi, kita ngomongin sudah jadi, itu seperti kemarin itu yang di Peparnas di Papua itu bonusnya tiap kabupatennya beda-beda Mbak, tiap daerah beda-beda juga, tidak bisa disamakan juga. Jadi mungkin peran pemerintah sejauh itu ya, jadi dukungan-dukungan untuk atau penghargaan, lebih kepada penghargaan kepada para atlet ini. Cuman sebenarnya kami inginnya sih juga pemerintah juga mendukung dalam hal alat bantu, infrastruktur, aksesibilitas. Oke. Itu kan masih sangat minim sekali. Minimnya gimana tuh Mbak? Coba contohnya. Minimnya contoh ya, kalau di daerah kami itu kayak kita tuh sebenarnya seperti kursi roda. Kursi roda untuk olahraga itu kan nggak bisa kita samakan kayak kursi roda yang ada di rumah sakit. Sehari-hari. Sehari-hari itu kan tetap pakai kursi roda yang khusus ya. Itu pemerintah belum bisa menyediakan, jadi kita masih sulit untuk mengakses itu. Kemudian infrastruktur mungkin dari semacam kayak fasilitas olahraga itu juga masih sangat ya ada tapi belum memenuhi standar lah kayak gitu. Ya mohon ya seadanya aja, punyanya cuma ini gitu nggak? Seolah-olah ini padahal itu kewajiban mereka loh. Maksud gue olahraga itu kan tadi udah disebut sama Mbak Isti ya, bahwa ada yang namanya hak. Olahraga itu hak itu bukan sesuatu yang kemudian ya seada-adanya gitu, nggak bisa gitu ya. Kalau ada cuma punya segini doang gitu nggak ya? Kalau ada hak itu kan berarti. Dan alat bantu kemarin kita dapatnya juga dari Ohana. Kemarin kita ada dukungan dari Ohana untuk untuk menunjang anak-anak ini, terutama calon atlet ini untuk melakukan aktivitas olahraga sehari-hari itu sih. Tapi kan kita pengennya juga dari pemerintah ada aware gitu loh. Iya ini sebenarnya bibit-bibit ini bagus ya potensinya. Menang. Nanti kalau Isti udah menang gitu ya, tenang. Nanti mereka pasti akan ambil kayak. Amin. Jadi nanti Rizky menang nih ya, misalkan ada kejuaraan atau ada kejuaraan Paralimpik gitu ya, menang nih. Ntar yang dipajang di baliho mukanya mereka. Tenang aja Rizky.
Tim mereka aware. Seringnya gitu kan. Seringnya gitu. Aware untuk take credit ya, Iya. kerjaan orang lain. Untuk take credit. Untuk ini, untuk seolah-olah dia yang kerja, padahal yang kerja bukan mereka. Dia suka kayak gitu, maklumin aja. Iya. Gue bilang juga apa? Bubarin nih, bubarin. Halo. Rizky, Yap. kalau salah satu ini atlet paralimpian favoritku tuh kapten basketnya tim Indonesia. Keren nih, Siapa tuh? keren nih. Aku lupa namanya, tapi aku nonton waktu dia pertandingan waktu Asian Games ya. Asian apa sih, Asian Games? Para Games. Iya Pak, maksudnya Asian Ya, tahun Para Games. 2018 kemarin kan? Iya. Oh ya, Asian Para Games. Aku tuh ikut jadi koordinator volunteernya di sana, Mbak. Oh, itu keren banget tuh. Iya, aku ada pengalaman ya itu ya di sana. Cukup menarik sih, cuman memang kondisi di kita itu memang semuanya serba dipaksakan kayaknya. Sebelah kepepet. Iya betul. Jadi sebenarnya belum siap, tapi dia siap-siapin lah kayak gitu. Tadi kan Mbak Isti bilang ya, kemudian kalau menang dan segala macam nanti akan ada support dari buat atlet-atlet gitu. Cuma kalau berkaca, kalau bercermin sama aja. Kalau berkaca dari pengalaman yang udah-udah nih, ya, ada karena saya hobinya tinju-tinjuan gitu. Saya ingat bener tuh ada satu petinju Indonesia yang dia udah menang menjadi juara dunia di salah satu sabuk. Gue lupa sabuknya apa, WBF atau apa gitu. Namanya Elias Pikal tuh. Oh iya, pernah Petinju dengar. Indonesia. Oh, dulu legend tuh, Mbak. Iya. Iya, legend Juara dunia tinju pertama dari Indonesia itu Elias Pikal. Tapi kemudian sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu hidupnya tuh udah hilang tuh dari peredaran ya, hilang Iya, dari peredaran betul. terus tiba-tiba Iya. munculnya tuh dari teman-teman, ada yang ngelihat dia kemudian jadi security di salah satu klub malam kalau nggak salah gitu. Iya. Tandanya kan ada problem nih di soal-soal bagaimana negara Kesejahteraan gitu, ya. memperhatikan kehidupan atletnya. Dalam konteks Paralimpik gimana, Mbak? Sama sih, Mas. Sama sih. Tapi untuk beberapa tahun ini itu cukup lumayan bagus, maksudnya untuk perhatiannya ya. Jadi dibandingkan tahun-tahun yang dulu itu teman-teman banyak yang berdarah-darah berjuang untuk harus diperhatikan lebih ke pemerintah. Tapi untuk saat ini, untuk tahun-tahun terakhir ini udah cukup bagus sih menurut saya untuk perhatian kepada reward kepada teman-teman Paralimpian ini. Karena bagaimanapun juga kan teman-teman ini juga mengharumkan nama daerah mereka kan. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan reward kepada mereka? Yaitu salah satunya itu tadi. Tapi memang tiap-tiap daerah kebijakannya beda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata semua. Gitu. Mungkin daerah A lebih tinggi, daerah B ternyata cuma berapa persennya aja kayak gitu. Rizky, selama ini keluarga dukung banget. Keluarga awalnya enggak, terus ya karena Rizky suka dan minat, mereka akhirnya berusaha buat dukung banget gitu. Jadi apa yang Rizky mau, apa yang Rizky lakuin, ya lakuin aja gitu, asalkan itu membuat Rizky suka dan bahagia gitu. Akhirnya mereka dukung sampai sekarang gitu. Terus tapi kalau misalnya support itu apa aja sih kalau buat Rizky nih ya gitu, pengen jadi tadi gitu atlet Paralimpian menang Paralimpik gitu misalnya. Kira-kira kalau buat Rizky apa aja sih yang dibutuhin sama Rizky dukungannya? Semangat sih, semangat dari teman-teman juga, dari orang tua juga, motivasi juga dari mereka buat Rizky jadi lebih ya kuat lagi kan, latihan begitu juga butuh ekstra tenaga gitu ya. Jadi cukup motivasi mereka dan doa-doa mereka yang Rizky minta gitu buat Rizky jadi lebih semangat lagi gitu. Kalau latihan rutin tiap hari berarti? Tiap hari. Latihannya ngapain tuh? Ya latihan kursi roda, balap kursi roda, sama latihan angkat berat mungkin. Angkat berat jadi. Angkat gue bisa? Enggak tahu. Gue berat kan? Gue berat. Berat banget. Itu berarti lu angkat berat banget. Angkat berat banget.
Tapi kursi roda keren banget. Emang bukan kursi roda biasa kan ya? Maksudnya bukan kursi roda sehari-hari gitu ya. Iya. Berarti ini kan kursi roda khusus nih. Khusus. Nah, berarti itu kan sebenarnya butuh fasilitas-fasilitas khusus tuh ya, pendukung kan. Itu Rizky udah ngerasa dapetin itu dengan baik nggak sih gitu? Yes. Alhamdulillah sudah cukup baik, tapi mungkin buat latihan lagi kurang sih, ada yang kurang gitu dari fasilitasnya. Karena kan ya Buat latihan sama buat turnamen itu kan beda pastinya. Iya, beda. Ya. Kemarin dapat kursi roda dari mana, Ki? Iya. Kursi roda yang balap itu. itu dari guru, jadi itu bikin sendiri. Ya. Terus Gurunya. Iya. Ya, jadi dimodifikasi sama gurunya. Wow. Ya. Ditambah turbo gitu nggak? Enggak, karena memang untuk Pakai nos. apa ya? Ya itu tadi seperti saya sampaikan ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti alat bantu, terus olahraga itu cukup lumayan mahal, Mbak, Mas. Jadi iya, jadi memang kalaupun atlet kayak Rizky untuk beli sendiri, bukannya saya ini ya, tapi memang mungkin akan keberatan juga dengan harga yang segitu hanya untuk beli satu kursi roda kayak gitu. Maksudnya kan gini ya, Rizky kan jadi atlet. Kalau ikut kontribusi atau ikut partisipasi dalam suatu kejuaraan atau kemudian bahkan menang gitu ya, itu kan ujung-ujungnya kemudian yang akan harum gitu nama bangsa. Iya. Nah, kontribusinya si pemerintah nih yang kemudian namanya diharumkan kalau Rizky menang gitu ya. Itu apa kontribusinya ke dalam proses latihannya Rizky, ke dalam proses persiapannya Rizky ketika menjelang lomba dan segala macam itu ada nggak? Kalau kontribusi untuk awalan kayak untuk proses ini sih memang belum maksimal ya. Jadi kontribusinya itu bisa terlihat, yang terlihat itu ya tadi sih seperti rewards untuk bonus lah untuk teman-teman yang sudah menang. Kemudian yang belum menang itu foto di baliho. Jadi memang kesejahteraan dari teman-teman mungkin mantan atlet Paralimpiade sendiri juga sampai saat ini mungkin masih belum bisa masih pemerintah belum bisa memperhatikan lebih gitu loh untuk mantan atlet karena bagaimana juga mereka juga pernah itu dia yang kayak terus alat bantu olahraga sendiri mungkin sampai saat ini juga belum terfasilitasi dengan maksimal juga. Untuk ya tadi saya kan sudah sampaikan juga untuk semacam kayak stadion, kemudian lapangan-lapangan yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak atau teman-teman Paralimpiade ini berlatih atau untuk lomba juga kayaknya juga masih biasa-biasa aja. Kecuali itu Solo, kalau Solo sih sudah lumayan baik ya, karena mungkin nanti Juli kan untuk persiapan Asian Para Games kan di Solo. Makanya kan Pemda Solo didukung pemerintah pusat ya? Iya. Enggak gitu ya? Pemda Solo didukung pemerintah pusat. Tukang pisang goreng yang di Solo juga didukung pemerintah pusat. Yesi ya ngomong Yesi. Nah, berarti tadi kalau dari yang obrolan kita mungkin setengah jam ke belakang itu kan masalah intinya tuh ada dua gitu ya. Yang pertama kemudian ada di soal-soal bagaimana kemudian pemerintah memperhatikan proses dari awal sampai kemudian harusnya dia memperhatikan proses persiapan, proses lomba, segala macam itu ya. Ada satu soal di situ. Tapi soal lain kan tadi di soal dukungan dari keluarga dan lingkungan gitu. Nah ini ada nggak pesan kayak di restoran harapan gitu ya dari Mbak Isti atau dari Rizky gitu ya buat orang-orang tua yang kemudian masih ogah-ogahan mendukung anaknya yang kemudian anaknya punya minat dan segala macem gitu ya. Rizky dulu deh, Riz. Gimana ya? Ya untuk orang tua yang di luar sana mohon bantuannya supaya lebih perhatian lagi kepada anak-anaknya. Apapun yang mereka inginkan, mereka
impikan, terus didukung sampai dia benar-benar mendapatkan itu. Ya mungkin itu. Olahraga jaya gitu ya. Rizky nggak ada ini apa namanya pesan-pesan untuk fans-fansnya Rizky. Tetap dukung aku gitu ya. Tetap dukung aku. Vote di sini. Oh gitu seringnya tuh. Ada harapan buat pemerintah nggak? Pemerintah kasih ini dong, gitu. Atau apa bikinin ini dong gitu. Pesan-pesannya apa ya? Aduh bingung. Tidak berkesan tanpa kehadiranmu. Kan kalau mau pesan harus ada menunya. Nah, Kalau Mbak Isti, Mbak apa Isti. Kalau aku untuk orang tua, sebenarnya kan untuk anak-anak, kita ngobrolin anak ya berarti ini. Untuk anak penyandang disabilitas kan salah satunya memang hak olahraga. Jadi siapa lagi sih kalau bukan kita nanti yang mendukung? Nggak mungkin kan orang lain. Jadi untuk para orang tua, para keluarga yang memiliki anak disabilitas dan memiliki potensi atau minat di bidang olahraga, yuk sama-sama kita kembangkan bareng-bareng biar anak ini nantinya juga bisa mendapatkan haknya secara penuh dan utuh. Karena bagaimanapun juga anak penyandang disabilitas ini juga bagian dari warga masyarakat Indonesia. Dan untuk pemerintah sendiri saya harap untuk untuk olahraga terutama untuk atlet penyandang disabilitas atau paralimpian, infrastruktur, fasilitas, kemudian aksesibilitas tolong lebih diperhatikan lagi karena mereka ini juga ikut mengharumkan nama bangsa. Jadi tanpa mereka pun Indonesia juga mungkin akan dikenal di negara yang lain. Makasih. Sahabat-sahabatku yang baper. Gitu loh Jess. Olahraga itu adalah hak. Ya, buat betul. semua orang punya hak untuk bisa olahraga. Sports is a human, right? Human right. Gitu. Jangan lupa. Tolong ya diperhatikan. Sahabat-sahabatku yang baper. Itu. Kan gitu ya biasa. Itu tadi. Jadi kita tutup. Kita doain Rizky berhasil jadi cita-citanya jadi atlet para Olimpian yang benar-benar bisa profesional, mengharumkan nama Indonesia bahkan internasional Iya. ya. Iya. Bisa menang, bisa ikut kejuaraan banyak dan fans-fansnya nambah. Nambah nih 2 orang deh. Iya. Nanti kita selfie ya Ki. Nanti minta nomor ya Ki. Yang minta nomor badannya gede, berokan gitu. Trafficking gitu. Oke. Udah, segitu aja nanti kita ketemu lagi di episode hamburger selanjutnya. Bye.